Kiman akan lanjutkan bagian kedua alur cerita film Night and Day. Pada bagian pertama diceritakan Roy berada di pinggir sungai, pertahankan diri dari buruan agen intelijen dan kepolisian. Berikut adalah cuplikannya. Roy dan Jun sudah pada balik ke hotel. Tapi beberapa menit kemudian pasukan ganas Pak Fit mendobrak pintu mereka. Setelah tombol pulpen transmitter yang diberikan Pak Fit ditekan, Jun dengan cepat mengirim notif tertangkap alat penangkap sinyal agen intelijen pemerintah AS. Tombol pulpen ditekan Jun setelah melihat baterai penting yang dibawa Roy ikut dicemplungkan ke dalam wadah es batu ketika Roy mau minum minuman dingin. Jun diamankan, Simon Vex tertangkap dan Roy terus diburu. Sampai di sebuah tepian sungai, rentetan tembakan telak mengenai tubuh Roy. Tubuhnya jatuh meluncur ke bawah sungai, tenggelam, hilang. Jun juga melihat saat itu. Tak menyangka polisi malah menghabisi nyawa Roy. Padahal Jun sudah masak singkong rebus waktu di hotel tadi malam untuk si Roy. Yang bener. Roy, kamu mau renang kemana? Bagus. Malam-malam begini malah renang di sungai. Jun, kehilanganmu. Akan kita lanjutkan cerita ini pada bagian kedua. Kita akan lanjut ceritanya. Roy kena sasaran tembak pas nancap di tubuhnya dan biur ia terjun lenyap, entahlah ngalir kemana. Mungkin ia hanya sampai sungai Cisadane atau sungai Ciliwung, nggak tahu deh. Lanjut ke bagian kedua. Tubuh Roy tidak ditemukan. We'll find the body. We have to. Biar aman, Jun tetap diamankan bersama tim agen intelijen AS. Di hari pernikahan saudaranya, Jun masih bisa datang. Tidak pakai kebaya, tidak pakai batik, apalagi kondean. Simon Vex oleh Fit dibawa diamankan di suatu tempat di negara Jerman dalam perjalanan menggunakan mobil. Kurang ajar sekali. Di sini Fit menembak rekannya sendiri yaitu Bang Botak untuk menutupi niatnya menjual Simon pada Antonio. Saat itu juga Fit telepon Antonio, si pedagang senjata di Spanyol. Janjian akan datang ke markasnya untuk bertransaksi penjualan Simon Vex ini. Lumayan kan, jadi ada uang masuk ke kantong pribadi. Oh waduh, besok nggak diajak main film kapok. Nino. Kita lanjutkan ceritanya. Mbah, Bro, Pak D, Bok D, Sister, guys juga, Mbak Yujun kepikiran Roy. Ia yakin Roy masih hidup. Suatu hari, Jun menengok ayahnya di bengkel. Bincang sebentar, tapi nggak fokus pikirannya. Ide cerdas datang, coba cari petunjuk tentang Roy. Apa itu? Gimana tidak tahu. Oh, ternyata ia mengkulik komputer di lacak sebuah lokasi yang menurutnya bisa dijadikan petunjuk keberadaan Roy. Oke deh, sip, didapatlah lokasi tersebut. Oh yes, cepat bergerak. Jun berangkat. Gawat, ada mobil mengejarnya. Mengejarnya. Jun lihai ngepat ngebut, juga terampil menyopiri mobil tua tersebut. Ia bisa lepas dari kejaran itu. Oh ternyata Yujun sampai di sebuah rumah. Ia mendapatkan alamat orang tua Roy. Ternyata Yujun dipersilahkan, monggo masuk Mbak Yu. Sini masuk rumah dulu. Di rumah lagi masak seafood. Mau nggak Yujun, mau nggak Yu? Kayaknya tempe deh, bukan tempe. I'm June Havens. Another couple of minutes on your clothes, honey. Yujun pintar juga, ia bisa masuk ke dalam rumah. Padahal mereka belum pernah ketemu sebelumnya. Jun pura-pura kirim paket pesanan. Setelah melihat-lihat kamar Roy, foto Roy, semua properti serta berbagai cerita dari kedua orang tua Roy, Jun akhirnya meyakini bahwa Roy memang pemuda baik hati, tidak neko-neko, bertanggung jawab, murah hati, dan pandai naik pohon. Yang ini kata saya, Kiman. Ting tukang jual bubur lewat ini, ngerekamnya di teras. Oke deh, lanjut. Roy Miller. Jun juga semakin yakin bahwa Roy masih bisa bertahan hidup. Ya, Roy masih hidup. Kok ngomongku lebay? Ulang ya, masih hidup. Apa iya toh Jun? Yang bener.
Orang tadi si Roy tenggelam renang gitu kok. Mungkin ya sudah terdampar di pantai Ancol gitu loh. Ini nih repotnya. Kalau ngomong air saya gimana pasti sulit sekali. Apa harus disuntik air ketuban lagi toh ini? Apa gitu kali ya? Wah gini repot ngerekami air kamar mandi kedengeran lagi. Cek. Gear 72. Ah susah. Ngomong air susah. Gear 72. Molly night. Dirasa insting Jun kuat bilang Roy masih hidup. Setelah dari rumah orang tua Roy, Jun berencana memancing Roy keluar dari persembunyian dengan cara menelpon Antonio bahwa ia membawa baterai. Seketika saat jalan malam, Jun ditangkap dibawa ke markas Antonio. Inilah yang diharapkannya. Jun yakin Roy akan selamatkan dirinya. This is June Havens, and I'm leaving a message on my own machine. I'm sitting en route. I have the Zephyr, and I'm ready to make it to you. 28, right outside New Hampshire. I got the Zephyr. It's right here. Rencana Jun berhasil. Ia sampai di markas Antonio, tapi ia ketampar dulu. Di markas Antonio, ia diikat, ditanya ini itu. Sambil senyum-senyum, ini itu juga. Meledek Antonio bahwa Roy masih hidup dan akan memburu My name is Antonio. Antonio Quintana. Today is the festival of San Fermin. I have a few questions for you about the battery. It's crazy. I don't like you very much. Shut up. Where is the battery? Where is it? That I could feel so powerful and capable. He wanted me to hear that phone call so that I would follow him. He was trying to protect me. He está muerto. He is dead. Miller is dead. Roy Miller is dead. He's out. Stop. No. No, he's not. Roy jedul juga di markas Antonio. Notif HP Roy menangkap sinyal pelacak jejak yang ditempatkan di HP Simon ketika bermalam di satu hotel. Roy sebenarnya berniat mau menyelamatkan Simon yang datang bersama Fit, agen intelijen pemerintah AS yang menemui Antonio dengan maksud melakukan transaksi menjual Simon Fake, lelaki pencipta baterai. Nice to meet you, John. Antonio. Where is the boy? Why don't you follow me down to the river and bring him up? Too bad you couldn't get the battery. Transaksi penjualan Simon Fake akan dilakukan di sekitar area sungai. Roy mau mengejarnya. Namun dari kejauhan matanya tak sengaja melihat Jun ada di markas Antonio itu. Ya udah, Jun diselamatkan dulu saja. Aksi penyelamatan Yujun berlangsung 30 tahun. Salah. 3 jam lah. Roy dan Jun mendobrak pintu markas, mengejar Pak Fit, menyelamatkan Simon. No. Pintunya rusak, Roy. Nanti tolong dibenerin ya, Roy. Tolong bilang sama orang markas dulu. Oh, kamu balik aja dulu deh. Oke deh. Makasih ya, Roy. Dah lanjut. Lewat pintu samping aja. Target Roy adalah menyelamatkan Simon. Roy menggeber ganas motor memburu Pak Fit yang membawa Simon. Simon Fake ditaruh di bagasi belakang mobil. Antonio telepon anak buahnya. Kabar-kabar bahwa Roy Miller sudah menyelamatkan Jun. Antonio marah dengan bahasa was-was yang gimana tidak tahu artinya. Oke deh, Antonio Quintana memutuskan untuk mengejar Roy pula. Jimmy, he says his name is Roy Miller. He says he has the battery. ¿Qué hablas? Eso es imposible. Quiero esa batería. Vete por él y mátalo. Jangan panik ya, Roy. Oke deh. Antonio menyalip mobil V, teriak-teriak memberitahu bahwa Roy ada di belakang mengejar mereka. This way. Follow me. Mbak Yujun tak mau kalah, ia ikut bantu-bantu cuci piring. Salah, masih ku bantu-bantu nembak-nembak meski masih amatiran. Ya wis, rapopo. Motor Roy merangsek ke dalam arena pesta banteng. Dan saat berhasil keluar dari arena, Antonio sudah siap untuk menembak. Tapi mobilnya tertabrak banting-banting pesta. Sebelum ia berhasil menembak Roy dan mobil hancur habis, remuk berserakan.
Simon menyalakan alarm mobil Pak Fit dan bisa kelacak Roy. Ia berhasil menyusul mereka saat berhenti di sebuah pelabuhan mini mungil kecil. Freeze! Right there, Roy! Fit mau melarikan diri dengan pesawat yang sudah siap membawanya setelah dikiranya berhasil mendapatkan baterai yang ia tangkap saat Roy mencoba melemparkannya ke laut. Tapi Fit sempat menembak Simon dan Roy hingga terluka hatinya, badannya. I believe you. Just gonna get the battery. Sad. Okay. Just gonna get the battery. You brought what I want. Otherwise, I'm gonna have to kill him. And I swear to God. Simon Vex sudah tertembak oleh Fit. Fit cepat berangkat dengan pesawat. Tapi ujuk-ujuk tiba-tiba pesawat meledak. Disebabkan oleh efek baterai itu menjadi kok ia bisa terbakar. Fit ikutan amblas, merana, tuntas, habis, modus. Ternyata Simon telah memodif baterai tersebut dalam kondisi tertentu bisa terbakar panas dan Roy tidak mengetahuinya bahwa Simon telah memodifnya seperti itu. Anak pandai. Saya gimana akui Simon Vex ini pribadi yang cerdas-cerdas menyebalkan. Otaknya introvert, lugu-lugu asik, juga brilian. Wedus banget loh. Ini apa tuh otak kok introvert, lugu-lugu asik. Roy terluka terkena tembakan, dilarikan masuk rumah sakit di Washington DC, diurus dan masih tetap dalam pengawasan pihak agen intelijen pemerintah AS. Eugene menyamar jadi perawat rumah sakit, berusaha gantian membebaskan Roy dari rumah sakit. Gantian sekarang Roy juga dibius oleh Eugene. Eugene sudah tidak percaya agen intelijen itu lagi. Terus sebaiknya memang di rumah sakit, Jun. Sabar hatimu, Dok. Ayo. Ini ada cakwe cumi rebus, mau nggak? Berhasil keluar dari rumah sakit, Jun lalu mengajak Roy dan kedua orang tua Roy berlibur ke pantai. Wow. Pak Dirjo dan Mbak Parayam diajak enggak ya sama Eugene? Eugene kok nggak bilang sama saya, gimana? Bodoh amat, wedus kok Eugene ini. Film ini sudah selesai dan manfaat yang bisa dipetik dari film ini adalah jangan sekali-sekali modif baterai HP karena kalau tidak ahli akan percuma, tidak berguna. Lebih baik beli baru. Yang kedua, kalau pergi-pergi jangan lupa bawa charger HP toh, daripada susah cari pinjaman. Saya gimana? Matur suwun. Mbah, Pak D, Bode, Bro, Sister, Guys juga. Dunia udah selesai.